setiap hari. Masya Allah, makan bang, makan ini enak banget ini. Iya, Harusnya ngomong gitu saya. Ustazah, Halo, gimana Mas? Apa itu? aku mau nanya, boleh? Kirain mau ke toilet, udah jalan aja langsung. Kenapa? Kayak murid lancung ya? Iya, mau mau pipis, nanya. izin ke belakang. Ya udah aku ke toilet aja. Jangan. Dia mau ngambekkan. Ngambekkan sih. Nanya apa? Nanya, ayo silakan nanya. Bukan, nanti daripada salah kan nggak enak. Jadi aku ke toilet aja. Kau aja yang nanya. Ya kan. Ini Aku kan nanya belum mau balik. nanya. Itu kan Ustadz dan Dai itu banyak yang tampil di medsos. Betul. Oh iya, betul. Itu efektif nggak sih untuk menyampaikan dakwah, mengkaji dalam ilmu agama Islam? Nah ini adalah salah satu strategi untuk bisa sampainya dakwah atau pesan, yakni lewat sosial media, ya artinya bikin konten. Ya insya Allah mudah-mudahan kontennya juga manfaat dimulai dari niatnya. Innamal a'malu binniyah. Ya segala sesuatu bermula dari niat. Kalau niatnya Bismillah saya pengen dakwah, yang nggak paham jadi paham, yang tadinya mohon maaf, yang belum baik jadi baik, yang baik makin istiqomah ya insya Allah. Awali dari niat. Yang penting kalau misalnya kita sudah bicara, maka selayaknya kita pun sesuai dengan bicara kita atau nasihat kita. Kita juga memperbaiki diri insya Allah. Ini Ustazah berarti seberapa pentingkah sosial media dalam dakwah? Ya Allah itu penting banget ya. Insya Allah mudah-mudahan kita istiqomah itu aja. Ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang Allah cintai itu terus menerus. Walaupun itu sedikit ya. Artinya ada istiqomah. Karena penting ya. Mau kita misalnya saya nih bidangnya saya bawa boneka tuh anak-anak. Itu kita storytelling atau bercerita. Kemudian juga ngajar bahasa Arab dan Inggris gitu ya. Misalnya abang punya apa silahkan. Itu kan kita namanya mengajak kepada kemanfaatan. Khairun nas ahsanuhum khulqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu akhlaknya mulia dan manfaat untuk orang banyak gitu insya Allah. Jadi ketika bersosial media ingat ada yang namanya kehati-hatian, ada yaumil hisab tuh harus kita ingat tuh ya, hari dimana nanti kita diperhitungkan amalnya. Makanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Setiap ini kita pemimpin nih, memimpin yang nantinya dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir. Minimal mimpin diri sendiri. Ada anak-anak, mimpin juga istri, mimpin juga mungkin rumah tangga, kemudian juga mimpin lingkungan sekitar. Ada yaumil hisab. Ada yang namanya iman kita kepada malaikatnya Allah. Penjaga yang mencatat amal baik dan buruk. Namanya siapa yang baik? Rokib. Yang baik Rokib. Yang buruk Atif. Nah itu harus percaya ya. Yang ada buruk namanya saya. kan kita kanan kiri Iya, bang benar. Biar fair. artinya ada yang baik ada yang buruk ya insya Allah mudah-mudahan punya sifat ihsan. Ihsan tuh artinya ketika kita sendiri ada Allah bersama kita, ketika ramai-ramai ada Allah juga bersama kita, dimanapun kita berada wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kita dimanapun kita berada. Kalau merasa diawasi Allah takut, ada perasaan takut ya. Bahkan di sosmed pun kalau kita mau yang nggak bener juga karena kita merasa diawasin Allah jadi takut juga. Kita takut. Jadi berbuat yang baik. Pedomannya tuh apa tuh yang bisa kita ambil kalau misalnya kita mau bersosmed dengan baik? Itu dia insya Allah mudah-mudahan kita fakir qabla an ta'dima, berpikir sebelum kita bertindak. Tahu nih, dua nih, ada manfaatnya, ada mudorotnya. Oh manfaatnya banyak nggak ya? Apa lebih banyak mudorotnya? Kalau banyak mudorotnya nggak usah deh, mendingan jangan gitu. Fakir qabla an ta'dima, berpikir sebelum kita bertindak. Yang kedua, jangan lupa mandalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Ya, bawa orang-orang untuk tunjukkan kepada kebaikan karena pahalanya ketika kita menunjukkan kebaikan sama seperti yang mereka lakukan. Misalnya mohon maaf nih ya, wanita tuh suka datang menstruasi, tapi di sosmednya dia bilang, "Yuk sholat, yuk kita tarawih, pahalanya apa nih ketika kita sholat, jaga sholat, apalagi Ramadan." Puasanya ini Masya Allah bernilai lipat ganda pahalanya. Yang sunnah aja diwajib. Diingetin tuh padahal lagi mens atau lagi haidah atau lagi datang bulan. Tapi orang-orang keajak, iya bener ya, jaga sholat, jaga ngaji. Maka pahala mereka yang berbuat kebaikan untuk kita. Ini Ustazah, ini saya paling sebel nih Ustazah. Apa itu? Kalau misalnya tiap hari Jumat nih, ada perempuan-perempuan tuh yang suka posting gitu, bikin Apa status. itu? Hai cowok-cowok, sholat Jumat dulu Gi biar ganteng. Nah itu sebel saya tuh. Emang kenapa? Saya sholat Jumat dari kecil Ustazah, Terus? nggak ngaruh loh. Ya Allah. Ya kan sholat Jumat kan buat soleh kan. Ya kan tuh, saya bantu kebulut gitu. Nanti bantu doa aja ya Bang ya. Ikan lohan punya Pak Barkah mudah-mudahan berkah ya Allah. Bang. Tapi harusnya bersyukur. Iya, kenapa tuh? Kau sudah sholat dari kecil, bagaimana kalau kau nggak sholat Jumat? Makin parah, tambah hancur saya ya berarti ya. Tapi ini hadis buat penyemangat abang nih. Gimana tuh? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah nggak lihat dari rupa abang.
Allah nggak lihat dari aksesoris yang abang pakai. Allah lihat dari hati dan perbuatan. Masya Allah. Udah baik ganteng kayak saya kan. Iya. Waduh. Itu dia. Masya Allah luar biasa. Jadi GR. Saya kalau jadi GR jadi lapar saja. Ini makan dulu. Ustazah, saya mau nanya dong. Bang Jai. Apa itu? Kenapa di kalangan istri-istri, terutama istri teman saya nih, Iya. itu kalau misalkan kita lagi bertengkar, misalkan suami Itu jarang, bukan istri gua kan? bukan, Oh amin. Aman. istri jarang pulang, atau kita lagi bertengkar, istri itu seringkali memposting hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu. Masya Allah. Itu merasa di sosmed. Iya. Abang, yang namanya laki-laki sebagai imam ya, maka panggil sini yang ayang beb, hani bani siti baby ji. Yuk kita belanja dulu, beliin baju lebaran. Abis itu baru ajak ngobrol. Insya Allah ya. Sini, yang namanya kalau punya masalah curhatnya ke abang ya. Kalau enggak curhatnya ke Allah. Begitu. Malam-malam sepertiga malam bangun curhat. Kenapa? Karena kita semua punya masalah. Kalau kita ngadunya ke sosmed, kita ngadunya ke WhatsApp, itu sama aja bikin masalah banyak. Orang kita aduin misalnya, entar jadi don itu apa ya? Praduga, prasangka. Iya aku buat don, fa inna don akdabul hadis, jauhi prasangka karena dosa. Ini kenapa sih lakinya siapa sih ini begini pelit amat? Jadi begitu. Ih males banget, makanya kalau misalnya ngutang bayar ya, jangan ngutang aja melas, bayarnya males begitu. Ini maksudnya siapa? Kan jadi don. Lebih baik arahin istri buat bangun sepertiga malam curhatnya sama Allah. Allah yang menguji kita dengan masalah dan Allah yang menuntaskan kita dengan segala solusi, insya Allah. Jadi tapi kalau perempuan biasanya diajak ke mall juga udah anteng. Sini Neng, mau dijelasin. Mau mana dulu? Mau Apa itu? mana? Kalau ajak ke mall praktek, ya kan? Jangan. Itu nggak berlaku untuk aku, Ustaz. Jadi Tahu Mas Wan. ini ngapain lagi nih? Istriku kalau kurayu, belikan baju baru, Iya. gimana mungkin orang dia belanja sendiri, dia pegang duit semua. Masya Allah. Makanya jangan dikasih semua. Jangan dikasih semua gitu. Sama ATM-nya dikasih jangan ya. Ya Allah. ATM-nya kasih. ATM-nya PIN-nya salah-salahin. Ya Allah, Bang. Ngajarin nggak bener nih Ustazah. Jangan. Langsung aja nih mungkin Ustazah ya. Iya. Kan ini mungkin Mas Wawan ini butuh masukan juga Iya, nih iya, antara permasalahan di rumah. Mungkin masyarakat yang nonton, penonton yang nonton juga butuh kesimpulannya dari pembahasan kita kali ini apa sih Ustazah? Jadi insya Allah mudah-mudahan nih jamaah semuanya, apalagi nih abang-abang semuanya, mudah-mudahan kita jaga lisan kita, jaga juga tangan kita, karena nantinya kita akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir. Ya insya Allah, jadikan Ramadan ini Ramadan yang bermanfaat untuk kita semua. Kamin so'imin, laisa lahu min siyamihi illal ju' wal antos. Berapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Hadis ini menjadi pegangan kita ya insya Allah, kita nggak pengen rugi ngadepin Ramadan ini, nggak dapat apa-apa cuma lapar dahaga. Ya Allah, makan tape demam poda capek dah. Makan opor angkat tangan gempor banget. Yang sakitnya udah capek. Jangan. Tapi yuk naik ke tingkatan berikutnya, anggota tubuh kita puasa juga dan hati, termasuk tangan, termasuk juga tadi insya Allah mudah-mudahan lisan kita jaga. Insya Allah buah naga beli di Cisaat semoga bermanfaat. Insya Allah. Itu ya. Ya Allah, ini enak banget rasanya kita makan mulu tapi udah pada berangkat tuh. Iya Ustazah. Kita berangkat yaudah, Anda pamit ya. Makasih ya semuanya ya. Iya, Salam buat istri. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Bang, Ustazah. karena dia banyak ATM-nya bayarin ya. Iya, aman, Pisang aman, satu. aman. Pisang satu ya. Aman. Pamit ya. Makasih semuanya ya. Ipin makan sambal terasi, saya ucapin terima kasih. Iya. Ada tamu dari Balikpapan, insya Allah kita ketemu di lain kesempatan. Amin. Jangan lupa puasa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.